Kenapa Yesus harus lahir sebagai manusia? Bapak Ibu semua, Tuhan pasti dapat muncul dalam wujud manusia jika Ia mengkehendakinya. Tuhan adalah yang maha kuasa dan maha tahu. Jadi Tuhan mempunyai kuasa untuk memilih datang dalam wujud manusia atau tidak. Amin. Lalu mengapa Tuhan datang ke dunia dan lahir sebagai manusia? Kita dapat mudah mengerti persoalan ini ketika kita memikirkan siapa diri kita. Bapak Ibu semua, Kristus datang untuk mengampuni dosa dan memberikan kita hidup yang kekal. Amin. Dua hal ini penting, mengampuni dosa dan memberikan hidup yang kekal. Yesus berkata bahwa semua manusia yang hidup di dunia ini adalah pendosa yang diusir dari surga. Jadi sebenarnya kita ini diciptakan Tuhan untuk kembali ke surga jika kita kembali kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, mengaitkan ayat-ayat ini dengan firman Tuhan, sebab upah dosa ialah maut. Ada tertulis di Roma 6 ayat 23, maka kita dapat memahami bahwa semua manusia di dunia ini adalah pendosa yang melakukan dosa sehingga layak mendapatkan hukuman mati. Alasan pertama, mengapa Yesus sendiri datang ke dunia ini dalam wujud manusia adalah untuk dihukum sebagai ganti kita karena dosa yang pantas untuk dihukum mati. Menurut hukum perjanjian lama, kita lihat, untuk membebaskan seseorang yang sudah ditetapkan hukuman mati, seorang yang lain harus menanggung dosanya. Itulah alasan mengapa Tuhan datang dalam nama Yesus dan mengorbankan diri di atas kayu salib sebagai korban penghapus dosa bagi para pendosa. Dengan menanggung hukuman mati sebagai ganti kita, Yesus telah menyelamatkan kita dari hukuman. Karena Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri datang dengan tujuan ini. Nah saudara, kita lihat Yohanes Pembaptis memberikan sebuah kesaksian yang begitu luar biasa bahwa Yesus adalah anak domba Tuhan yang menghapuskan dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Lalu Nabi Yesaya di dalam perjanjian lama dan Rasul Paulus di dalam perjanjian baru juga bersaksi bahwa Kristus datang ke dunia ini dengan tubuh manusia untuk menebus dosa kita. Ayo kita baca Roma 8 ayat ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Saudara, pasca perjanjian baru adalah kebenaran hidup yang didirikan oleh Tuhan itu sendiri. Untuk menyelamatkan jiwa kita yang tidak dapat luput dari hukuman kekal oleh karena dosa kita. Lalu Kristus menunjukkan teladan tentang dilahirkan kembali melalui pelayanan Injil. Nah, yang kedua sekarang kita lihat alasan mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia adalah saudara, Tuhan datang bukan hanya sekedar mengorbankan dirinya sebagai korban penghapus dosa, tetapi juga untuk mengajari dan memberitakan Injil perjanjian baru yang dapat tercapai melalui pengorbanannya. Kebenaran yang memberikan kita pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal itu. Yohanes 13 ayat ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Selama 3 tahun lamanya, Yesus pergi ke banyak daerah di Israel untuk memberitakan Injil kerajaan surga dalam banyak kesulitan. Semua pengajaran dan Injil yang diberitakan oleh Yesus selama 3 tahun ada suatu teladan bagi iman kita yang akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Itulah mengapa setelah Yesus selesai dari pekerjaannya dengan memberitakan Injil untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, maka Yesus meminta murid-muridnya untuk mengajar ke semua bangsa untuk mematuhi segala yang telah diperintahkannya. Matius 28 ayat ke-20. Tak perlu dikatakan lagi, Injil yang Yesus praktekkan adalah kebenaran yang menuntun kita ke kerajaan surga yang kekal. Katakan amin. Terdapat banyak contoh yang telah ditunjukkan oleh Yesus agar dosa kita dapat diampuni dan masuk ke surga. Kuasa pengampunan dosa hanya milik Tuhan. Nah, pada akhirnya alasan Tuhan yang maha kuasa datang dengan tubuh manusia yang lemah adalah karena kita adalah pendosa. Ini alasan ketiga. Jadi, mengapa Yesus mau datang sebagai manusia? Karena kita adalah pendosa. Nah, satu-satunya cara bagi pendosa untuk terbebas dari dosa adalah dengan diampuni dosanya. Namun, kita yang adalah orang berdosa tidak akan bisa mendapatkannya dengan akal budi dan kekuatan kita sendiri. Bahkan,
melalui prinsip duniawi, kita dapat mengerti di negara yang memiliki sistem hukuman mati. Umumnya terpidana mati hanya dapat diampuni oleh kepala negara seperti presiden atau perdana menteri. Hal itu sama seperti dengan dosa rohani kita. Dosa yang layak mendapatkan hukuman mati yang kita lakukan di sorga hanya dapat diampuni oleh Tuhan. Nah, ketika Yesus melihat iman mereka, kita lihat Alkitab menuliskan, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lihat, tetapi di situ juga ada duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 5-10. Nah, saudara, Tuhan datang dengan tubuh manusia untuk menyelamatkan kita melalui kuasanya, untuk mengampuni dosa. Sebagaimana kita memiliki daging dan darah, Tuhan juga ikut mengambil bagian manusia seperti kita, menderita sakit dan memikul beban dosa yang seharusnya itu kita tanggung. Makanya Alkitab menuliskan di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga datang menjadi sama seperti mereka dan mendapatkan bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi Bapak Ibu semua, jika ada seseorang yang dapat memberikan kehidupan, maka Tuhan tidak mempunyai alasan untuk datang dengan tubuh manusia. Bagaimanapun, hidup yang kekal hanya dapat diberikan oleh Tuhan dan tidak dapat diberikan oleh siapapun, bahkan jika ia adalah malaikat sekalipun. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, Yesus Kristus adalah inkarnasi Allah datang ke dunia menjadi manusia. Inilah yang terjadi, namun banyak orang tidak menerimanya dan tidak percaya. Mereka menganggap dan mengatakan hal ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi dengan berbagai alasan yang rasanya masuk akal. Bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita meyakini bahwa apa yang Allah lakukan adalah di atas akal kita. Sungguh kedatangan Allah menjadi manusia merupakan peristiwa besar dan indah di atas nalar pikiran kita. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tak terbatas. Kita tidak bisa menalar dengan pikiran kita yang terbatas itu. Benar, Allah yang tak terbatas itu merelakan dirinya menjadi manusia yang serba terbatas demi kita yang terhilang, demi saudara dan demi saya. Amin. Kalau kita ditanya mau menjadi apa, ya walau sayup-sayup ucapan kita dalam kesantunan berbicara, barangkali kita akan mengatakan sesuatu yang pada dasarnya kita ingin menjadi lebih besar, lebih kaya, lebih hebat, lebih terhormat, lebih makmur, lebih populer, lebih berkuasa, lebih terkenal, bahkan lebih ngetop, dan sebagainya. Nah, melihat orang yang seperti ini kita ngerti ya bahwa ini tentu wajar dan ya boleh-boleh saja lah. Dan kalau bisa ya mengapa tidak? Upayakan saja dan buatlah jalannya dengan benar. Akan tetapi demi kita, Allah menjadikan dirinya mengalami sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang kita ingin terjadi atas diri kita. Kita sering ribut dan berebut serta berlomba dan sering abaikan etika untuk naik ke atas demi status dan gengsi kita. Tetapi atas nama kasih, Tuhan Yesus sebaliknya dengan inisiatifnya, tanpa ribut-ribut, bahkan dengan sunyi senyap, dia turun ke bawah, lahir di Bethlehem menjadi manusia, menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Puji Tuhan. Kita sering berjuang hanyalah demi status, tetapi Kristus datang melepaskan statusnya. Itu pun demi kita, Bapak Ibu semua. Sungguh maha hebat Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, percayalah dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana Tuhan lahir menjadi manusia demi menebus dosa saudara dan saya. Bagi yang sudah menerima Kristus, saksikanlah dia melalui sikap hidup dan berlanjut kepada sikap di mana kita bersedia memperkenalkan Yesus, yaitu lewat pemberitaan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Tanpa bermaksud mengurangi semangat dan perjuangan hidup kita. Nah Bapak Ibu semua, sebagai penutup ada satu pesan buat Bapak Ibu semua. Tanpa bermaksud mengurangi semangat dan perjuangan hidup kita untuk mencapai cita-cita. Mari pakailah waktu dan kesempatan yang ada untuk bertumbuh menjadi murid Yesus Kristus.
Kita juga rindu agar melalui hidup kita bertambah-tambah murid-murid Yesus yang setia melakukan kehendak Tuhan dan menuntaskan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.